Ini pohon Soekarno. Pohon Soekarno. Pohon Soekarno. Aku baru tahu. Ini daunnya ini buat obat. Obat apa? Obat gatal-gatal bisa. Jadi dimakan pahit. Sehat bener. Buat gatal-gatal apapun. I got a bad feeling about this. Bagus ini. Jadi mah gatal. Pahit banget. Cara apa itu pengambilannya salah. Ih, kalau gitu nyesek banget ya. Nyesek banget. Saya bersalah sama pohon ini. Saya bersalah sama pohon ini. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Hai, assalamualaikum guys. Wow, hari Minggu nih, hari Minggu ini tanggal 28 November. 28 November, minggu lalu 21 November. Kalau 21 November tuh disebutkan sebagai Hari Pohon Sedunia. Tapi kalau tanggal 28 hari ini itu adalah Hari Menanam Pohon se-Indonesia. Betul ya? Betul. Nih, betul. Ini ada Mas Adi. Iya. Kalau pas penanaman aviari lu suka lihat gak ada kren. Terus udah gitu gue bilang, Adi landscape. Jujur ya, gue baru ketemu sekarang ya Mas. Iya, baru sekarang ini karena kan saya juga waktunya susah juga, kebetulan ada proyek di Sentul. Keren banget sih. Iya, di Sentul City tuh nggak bisa ditinggal tuh Mas. Iya. Makanya kan, waduh, repot juga waktunya itu. Tapi seru banget, jadi efek, bukan ini ya, tapi efek dari aviari Da Hakim itu salah satunya adalah orang suka menanam pohon ya. Iya betul, hobinya di pohon semua. Alhamdulillah ya, jadi kalau dulu tuh lihat pohon tuh peluasan, main tebang dan lain-lain. Kalau sekarang tuh mikir dua kali, karena gue selalu ngomong sayang, terus menanam. Ya kebanyakan kan sekarang berpikir untuk menciptakan pohon yang sebesar ini, ini kan bisa dikatakan jangka waktunya tuh bisa sampai 100 sampai 200 tahun. Ini pohon apa Mas? Ini namanya pohon pule. Pule? Ini pohon pule. Di rumah gue kan ada pule ya, yang di aviari itu ya. Itu aja gue ngerasa gila gede. Ini super duper gede banget. Ini pohon pule. Ini saya datangkan dari Madura. Kebetulan ini yang bawa ke sini paman saya sendiri. Tapi sekarang almarhum udah kena COVID-19 kemarin. Kapan Mas kena COVID? Kemarin itu waktu COVID kemarin itu. Ya Allah. Ada sekitar 6 bulan lah. Almarhum peninggalannya ini sama buat saya. Masya Allah. Ini jadi dulunya ini tuh di Madura ini. Madura. Aku naik sini ya. Aku di Madura. Wih, ini dulu di Madura ini. Madura. Lokasinya di mana? Di gunung ini, kebetulan. Di gunung, dan pohon ini dulunya nggak dijual. Nggak dijual, entah kenapa paman saya itu datang lagi ke yang punya, akhirnya dijual pohon ini. Ini umurnya berapa? Sekitar 200 tahun. Gila. 200 tahun ini umurnya. Nah, sampai ada bolongnya gitu ya, di sini. bolongnya ini, tapi kemarin saya obatin, terus itu bekas rongga. Katanya sih ada ularnya dulu. Ada ularnya dulu di sini. Iya. Percaya sih, karena aku pernah masuk ke hutan juga. Kalau ada pohon gini tuh pasti di bawahnya ular. Ya, ular. Tapi ini hidup ya? Hidup. Udah hidup semua setelah saya obat, hidup semua. Terus pindah lagi ke pohon ini. Ini namanya pohon, kalau ada yang bilang sih arel, ada yang bilang sih ini pohon apa namanya itu, karena jenis pohon tuh banyak banget, dan salah satu pohon-pohon besar itu pule salah satunya. Ya, pule. Kemudian pohon ulin. Ulin. Coba browsing dulu Mas. Body. Nih, sambil nunggu coba lihat itunya deh, lubangnya, takut lupa tuh. Sambil nunggu guys. Nih lihat. Ini lubangnya sampai ke dalam gini. Kebayang gak sih di alamnya? Heran, ini hidup loh guys. Wih. Yang di sampai merinding itu apa merinding gimana gitu? Merinding takjub, kagum. Purba, aduh. Ini baru satu pohon, ini pohon yang kedua. Apa Mas? Ini nama pohonnya pohon purba. Pohon purba saya datangkan ini dari Bima. Nusa Tenggara Barat? Iya, dari Bima. Ini di kapal, nggak masuk kapal, akhirnya pohon ini saya papras. Ini. Papas? Papas. Ini jadi korban ini. Padahal harusnya ini kemana? Harusnya ke sini. Panjang. Itu juga. Karena di kapal udah nggak bisa masuk, ya melebihi kapasitasnya, akhirnya dipapas. Ini diameternya berapa sih? 8 meter 60. Gila. Kelilingnya nih. Gila. 8 meter 60. Kita keliling. Ini, waduh. Wow. Sayang, kebanyakan ini, tapi setelah diobat udah kebanyakan sambung. Ini nyampe baru kapan?
Ini sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. Baru 6 bulan. 6 bulan. Sini deh guys, di sini di dalam ya ada ih, Keren, merinding mau ya. merinding banget. Sekali lagi merinding itu bukan merinding gimana tuh. Sini. Nah. Pohon purba. Pohon Wow. purba. Ini warna hijaunya Ini juga di Jakarta cuma ada satu ini. gila. Ini gila sih, ini gila sih. Ini daunnya emang lebar gini ya. Seperti ini. Pohon purba. Hah, tinggi ya? AC-nya jauh lebih tinggi dari ini lagi. Iya, ini tingginya sekitar 8 meteran lah. Guys, pohon-pohon seperti ini tuh sebetulnya di Indonesia tuh banyak ya, apalagi di Kalimantan itu tuh banyak banget. Tapi dengar-dengar banyak sekali juga yang di babat habis Ya, untuk dibabat. perluasan lahan, untuk Sayang. bikin kebun apalah gitu ya. Ada Sayang. yang, dibikin papan, dipotong-potong. Iya, kan. jadi kemarin Buat Mas, ngecor. aku ketemu sama Pak Alif itu, dia baru menyelamatkan di Sulawesi itu ada pohon apa namanya? Pokoknya gede banget itu Itu bang. mau ditebang, mau dijadiin meja. Iya, meja seperti itu. Iya, Allah. Cuman sayang banget. Waduh. Betul. Sayang. Kalau pohonnya sudah mati, kalau pohonnya udah tumbang, dijadikan itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau pohon Masih udah hidup. ratusan tahun hidup, ditebang hanya buat jadi, kalau gue pribadi sih sayang ya Mas. Sayang banget. Sayang Cari banget. bahan yang lain aja gitu maksudnya. Iya, cari yang mati aja lah gitu. Jangan yang hidup Betul. dimatiin itu. Gitu kan. Dan sayang. ini Mas Adi tuh sampai mindahin itu tuh perlu effort juga ya, perlu Iya. pengorbanan luar biasa. Luar biasa. Kalau Bule, dari purba. Kalau dari Bima ke sini itu seminggu lah, paling lamanya 10 hari baru sampai. Karena sepuluhan juga ya. Iya, harus lewat kapal itu. Kondisinya kadang-kadang di jalan, kena kabel, macam-macam lah. Iya. Gitu. Ini salah satunya di Hakim Channel nih lagi tayang juga tadi siang itu mengenai pemindahan pohon buni dari buni, ujung ya. kulon. Pohon buni. Pakai Adi Landscape juga. Siap. Lihat ya, ini lihat kebayang nggak? Itu kalau di alam itu Ini pasti buat kalau di burung hantu. aviari, kalau di aviari pasti di sini tempat burung. Burung pasti. Itu burung hantu pas juga tuh. Seneng dia. Cuman ini pohonnya masih belum kondisinya belum stabil, daunnya belum keluar. Ini baru datang. Udah sekitar 3 bulan lah. Cuma Oke. Belum keluar. Pule, purba. Purba. Itu apaan? Pule juga Ini ya? puli juga nih. Nah, Oh, dia, oh ini daun dari sini, kira aku dari sana. yang belakang puli. Ada pohon jenis apa lagi yang Ada ini sini nih. Nah, ini ada pohon Suwarno. Ini nih. Nah. Ini pohon jarang juga. ini? Nah, ini dia. Ah, itu. Itu Ini dia. kan? Ini bukan ini. Ini kan? Ini Suwarno ini. Ini kan? Ini pohon Suwarno. Pohon Soekarno. Pohon Suwarno. Aku baru tahu. Dari mana ini? Ini saya bawa dari Madura. Ini daunnya ini buat obat. Obat apa? Obat gatal-gatal bisa. Jadi dimakan pahit. Baru mau gue makan. Pahit. Coba yang mana Mas? Ini. Oh ya. Ini ya. Ya. Ini guys, sini. Kok petik? Ya ini buat obat juga bisa. Yang penting tidak menebang dan coba ya. Pahit obat ya. Pahit tapi mau sehat. Bener. Sehat bener. Buat gatal-gatal apapun. I got a bad feeling about this. Bagus ini. Teman saya dia gatal-gatal. Ini mah gatal. Pahit banget. Itu nih. Air. Mantap. Oke. Rasain. Lihatin dulu. Tapi bagus itu. Tumbal, Itu. bro. Saya kosong. dulu. Apa biarin aja lah. Ini kan Tenang, tidak hanya kamu bro. Hey Ali, buka masker lo. Buka masker lo ya. coba dulu ah. Gigit. Merasakan juga apa yang kamu rasakan. Pertama itu darah kotor. Darah kotor. Ini bangnya. Asli minum gila. Ini mah pahitnya banget. Bukan pahit obat, Bos. Ya bener. Kalau lu pernah merasakan pahit, ini pahitnya tuh pahit banget. Tapi Mas kok enak. masa biasa? Iya, dalam kan saya biasa karena Hidupnya udah pahit. di samping hidupnya udah pahit. Emang sukanya yang pahit-pahit itu. Astaga. Ih pahit banget ya. Pahit banget emang. Ih pahit banget. Banyak sih kalau di Madura kayak obat gatal-gatal pakai ini. Tapi di pipis itu loh, ditumbuk.
ditumbuh. Habis Ini itu pohon dipilih. Soekarno tuh segini tuh udah besar. Ada lagi yang lebih besar lagi. Saya pernah nanam di Pantai Mutiara, ada 2 pohon itu. Sekarang udah rindang, bagus, orangnya seneng banget. Jadi ini Seneng banget. istimewanya adalah Daunnya itu halus, terus dia tuh rindang dan jarang apa namanya rontok. Sama seperti pule. Mana pule kan jarang rontoknya ditimbang pohon yang lain kan? iya, gue baru ngeh. Iya bener juga ya. Ada buahnya ini. Ada, kalau buahnya nggak ada, ya cuman gini-gini aja nih kalau daun. Tuh. Cuman dari batangnya kekeh nih, bagus emang. Gue tahu ini, katanya kan ini obat gatal-gatal. Gue tahu kok anak kecil gini, ini buat anak gatal pahit, kapok, akhirnya dia jadi rajin mandi biar nggak gatal. Karena kalau gatal, Dan- dicekokin. Ini kalau di Madura, setiap anak yang mau pengen berhenti nyusu biar berhenti nyusu, ibunya itu minum Diputingin ini. kan? Iya, ditaruh di putingnya itu. Jadi dia kan pahit kan, jadi akhirnya berhenti dia nyusu. Gitu. Gedenya. Kalau di Madura. Itu traumanya sampai gede tuh anak gak mau. Jangan kan anak kecil yang tua aja kapok. Oke, ini tadi pohon bule, pohon purba, ini pohon Soekarno. Ini yang sebelah pohon apa? Sama, ini body. Apa? Pohon body ini. Apa? Body. Body. Ini dari Sumbawa juga ini. Ini bagus ininya ya, si apa namanya si Batangnya itu. tekstur batangnya tuh bagus, warnanya itu juga. silver. Iya benar. Silver ini. Nah terus ini tuh kayak beringin ya. Beringin ya. Gini-gininya ya. Ada akarnya dia turun. Iya betul. It's a sin, love is blind. What you do, how'd you get so pretty? Nih keren. Wow. Punya berapa keren mas? Ada 6. Ada 6. Emang ini dulu awalnya nyewa-nyewa. Awalnya sewa. Dari saking kan saya mikir kan kalau kita sewa terus, jadi sayang juga duitnya gitu. Iya, betul, Saya betul, kumpulin dikit, akhirnya beli 1, terus beli lagi 1, terus sampai akhirnya 6. Ini buat kekuatan berapa? Ini 25 ton. 25 ton. ton. Pokoknya yang untuk besar ini nanti. Yang kalau ke rumahku tuh itu yang kekuatan 5 ton. 5 ton. 5 ton kemarin. Pernah juga yang lebih gede 10 ya? 10 ton. 5-10 ton. 5 sampai 10 ton. Wah, ada pohon lainnya lagi nggak? Ada. Oh iya. Setelah ini guys kita akan cerita mengenai kisah perjuangan dari Mas Adiknya ya guys. Yang pasti inspiratif. Subscribe dulu dong Dakim story-nya juga. Subscribe juga adi.landscape ya Mas? Iya, landscape. Pakai dot kan? Dot landscape. Iya, oke. Ini pohon mungkin Mas Irwan udah punya ya? Pohon ini ya? Ntar. Buni bukan? Bukan buni. Ini gayam. Ini Hah? gayam. Ini pohon gayam. Belum ada. Kalau di Jawa Gayam. Kalau di Jawa ini pohonnya berbuah kan ada buahnya tuh, berbuah. Jadi buahnya itu dibikin keripik dia. Ada buahnya. Ada buahnya. Ini penyakit Itu atau penyakit gini? itu harus dibuang itu. Ah. Itu daun bule. Ini bule. Bule. Ini dia yang bikin penyakit. Penyakit bule itu ini? Iya. Yang Atau putih. penyakit semua? Enggak, enggak nih. Nih guys, selain kita menanam itu, kita juga harus tahu penyakit-penyakit Ini tanaman harus itu. dibuang. Ini hanya ke pule atau ke tanaman lain juga? Kebanyakan sih di pule sama pohon Kamboja. Nah, pohon Kamboja sama pohon pule kebanyakan diserangnya seperti ini. Oke. Dia hewannya kecil ya. Nah, tuh, hewannya kecil. Ada Tapi hewannya. ada hewannya itu yang putih. Oh ini. Itu Guys, hewannya. ini beneran. Ini nih ada hewannya. Tapi ini bahaya banget bisa Bahaya menyebar. banget. Kalau itu langsung Nih. bisa mati. Ini satu contoh. Jadi dia tuh nyerangnya di waktu tunas muda. Tunas muda seperti ini diserang, nanti kalau udah tumbuh nggak bakalan bisa bagus seperti ini. Pasti jadinya seperti ini. Itu kalau terjadi gitu mendingan langsung potong aja. Langsung dari sekarang harusnya dibuang nih. Dibuang, terus disemprot. Oh, ini juga ya. Iya, apa daun. Aku coba ini. Oh, diginin aja guys. Iya, dibuang aja, petik. Nanti keluarnya nanti bagus lagi. Tapi Oke. harus disemprot dulu. Oke. Oke. Ini pohon pule Ini yang mau dikirim atau ini- baru datang? baru datang sekitar ada seminggu lah. Ini panjangnya 12 meter. Gila.
Panjangnya 12 meter, Mas. Kebetulan ada yang pesen sama saya. Sebelumnya masih belum pernah bawa 12 meter karena ada permintaan bos atau owner saya mintanya 12 meter. Saya usahakan. Siapa dia? Adalah pokoknya bos orang Puri. Di Puri situ. Wow. Orang Puri. Ini ngangkutnya gimana kok 12 meter gini? Dia pakai truk, cuman Tronton. itu, jalannya malam kalau saya nggak berani. Iya. Lanjut. Gimana caranya pohon itu dipindah gitu tapi nggak mati? Ya, Ada teknik sendiri nggak sih? sama nggak sih ada teknik sendiri. Pemotongan akar tidak sembarang. Oke, kita lihat di area akarnya guys. Tidak sembarang tuh gimana Mas Adi? Ya, itu kan ada jarak-jaraknya dari batang. Ah. Ada kan motongnya kan biasanya kan motong sampai sini kan, apa sini. Kalau saya sih 2 jengkal dari batang lurus ini. Ini untuk jenis pohon ini, tapi jenis beberapa pohon yang lain Ya? ada aturannya lainnya lagi. Iya, ada lagi. Di rumah aku sawo sama lengkeng Pak Haji mati. Ya, Itu terlalu mepet terlalu ya. mepet. Harusnya ada jarak tuh dua jari. Ya kemarin cuma segi, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja, nanti ada yang pohon yang lain. Insya Allah. Ini udah keluar nih tunasnya, padahal belum saya tanam. Belum saya tanam karena metode penggalian kita baik. Nih, Ini udah keluar. padahal baru digeletakin gini doang. Bilang itu kalau metodenya bagus dan obatnya perangsangnya juga rutin nih. Oke. Udah keluar nih. Oh, ada obat perangsangnya juga. Ada. Nanti disiram pakai obat perangsang. Tapi kalau kita asal ya kebanyakan mati gitu. Kan sayang. Ini kan puluhan tahun untuk Iya. hidup. Itu kalau obat perangsang diminum manusia kayak gini. Ada balibong nih satu nih. Balibong. Iya sih. Ini pohon sih buat karena ini cuma tinggal satu yang unik. Ini ya? Bukan. Itu Ini apa? pohon body. Pohon bodi yang tadi. Body merah ini. Oh, bodi merah. Ini dia. Ini kan tinggal satu nih. Unik. Ini yang buat Mas Irfan. Ini. Iya, cuman saya minta tempatnya di mana terserah. Aduh, Ini pohon bolibong. harus di mana ini? Dari tempat. Beneran Mas? Iya, serius. Ini Iya langsung. Irfan. Di mana dong? Saya kan udah bilang kan saya WA ini Sar dari saya buat Mas Irfan. Hari harusnya ya. Keren banget ini. Nantilah cari pelan-pelan sama Pak Haji ya. Ini bagus banget nih. Ini pohon bilabong namanya. Namanya pohon bilabong. Ini emang gini ya, bentol-bentol gini. Iya. Unik dia. Wow. Daunnya sih redang juga. Aduh. Di mana ya? Oke dulu nanti sama Pak Haji. Dia muncul ke sini. Bagus sih batangnya. Nanti ini hilang nanti. Ini hilang. Nanti kita bersihin. Ih, lucu banget ini pohonnya. Emang gini dia tuh? Iya. Dari daerah mana ini Mas? Ini saya bawa dari Madura nih. Madura Kieu. Mas orang mana sih? Saya asli orang Madura Sumeneb. Oh, saya bisa bahasa Madura. Bisa. Tapi jorok. Joroknya? Pala raja. Aduh, apa itu? Nggak ngerti tuh apa saya. Wah itu. Edit. Oke. Oh, jadi orang Madura. Ini ada satu pohon juga saya bagus sekali dan pohonnya saya sayang sekali karena mati dia. Ini pohon apa ini? Mas, persegi. Ini. Ini bukan. Oh, oke ini. Pohonnya mati. Pohon bambu. Ini dia. Pohon apa? Pohon puli sama juga. Pule. Ini dari Pulau Kangian. Di sana mungkin pemotongannya salah atau setelah dipotong mungkin digeretakin nggak disiram. Ya ini jadinya sih. Oh, jadi kalau digeletek itu kayak tadi itu siram terus. Disiram, harus disiram. Batangnya kan. Batangnya. Begitupun ketika baru ditanam juga harus disiram tuh batang-batangnya juga ya. Batang dan bawah. Iya. Bawah nanti dikasih obat perangsang akar rutin sehari 2 kali. Ini padahal cabang-cabangnya banyak banget ya. Bagus banget. Karena dia tuh masih baru belajar di tanaman, saya minta sama dia, cuma dia cara pengambilannya salah gitu. Ih, kalau gitu nyesek banget ya. Nyesek banget. Saya bersalah sama pohon ini. Iya kan? Ya guys, jadi salah. gue tuh selalu ngomong bahwa
pohon itu adalah makhluk hidup. Itu tuh kadang-kadang kita ngerasa makhluk hidup itu adalah sesuatu yang bergerak. Binatang, makhluk hidup, manusia, makhluk hidup. Pohon pun makhluk hidup. Iya. Jadi dia pun punya hak untuk hidup ya. Perlu disayangi juga. Perlu disayangi. Jadi pas ketika perjalanan ke Bangka juga kan ada pohon yang diratakan tanah, gue sedih banget terus tiba-tiba pohon nasi-nasi yang bikin asisten saya kesurupan minta dibawa kayak jadi gini. Kan hutan tuh satu banyak dibabat gitu. Kebayang nggak sih kalau binatang itu bisa lari, manusia juga bisa lari kalau ada bahaya atau kebakaran atau banjir atau ada penebangan besar-besaran. Mereka tuh cuma bisa diem doang, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Gitu. Dan ketika kita ada usaha penyelamatan, pemindahan daripada ditebang hanya untuk perluasan lahan, mendingan kita pindahin ke tempat itu. Ya. Tiba-tiba gagal itu sedih. Sedih sekali. Ini kan seandainya nggak saya pindah, tetap di situ, ini kan hidup. Gara-gara tim saya yang ceroboh, entah seperti apa pengambilannya, ya inilah jadinya. Ya, tapi Padahal, itu iya. jadi tempat pembelajaran juga ya. Ya, saya udah wanti-wanti sama tim saya, kalau sekiranya pohon itu dibawa ke Jakarta mati, mending nggak usah dipindah. Nah, saya udah bilang seperti itu. Iya. Makanya kita harus hati-hati. Dia tuh untuk hidup seperti ini butuh waktu puluhan tahun sampai Ratusan tahun. Iya. Tahu kita main gali aja, main Iya. bacok aja, tahu-tahu mati seperti ini, kan saya Iya. sedih. Karena saya tuh nggak cuma mikir untungnya aja. Iya. Mana pohon tersebut itu hidup, bagus. Ya betul. Dan juga ini ada juga yang ngomong gini, wah untuk kepentingan pribadi tanda kutip kok mindah-mindahin pohon dari alamnya. Oke, iya, tapi di alamnya pun ini tuh sudah banyak yang Dibakar. ditebang. Contoh, ini contoh. Ini seperti ini kenapa? Karena ini dibakar. Ini sempat dibakar Dibakar. di sananya. Ya di sana. Karena dia tuh masih hidup, akhirnya tumbuh lagi seperti ini daun. Ini bekas dibakar. Ini contoh lagi nih sampai mati sekarang. Ini ratusan tahun nih. Ini dibakar nih. Tapi itu hidup ini. Ya tapi hidupnya masih layu nih di sini. Ini bekas dibakar. Tuh nih. Ini satu contoh. Nih. Saya sebagai ngapalah orang Jakarta sekarang kan tinggal di Jakarta. Saya sebagai tukang landscape, sayang sekali kalau batangnya udah seperti ini. Ini bukan orang kita yang bakar, tapi orang sana, penduduk sana. Aduh. Karena kan kalau di sana dibilang pohon ini banyak hantunya lah, ya kan, ada setannya lah. Dia tuh pengen nebang, tapi dengan secara halus, ya itu dibakar. Makanya kok ada mitos-mitos ini nih pohonnya jangan diganggu. Serem apa? Gak apa-apa mendingan gitu aja. Biarin aja. Jadi nggak ada yang nebang. Daripada pohon tersebut tuh dibakar seperti ini kan cacat nih. Iya. Kan sayang sekali nih. Iya. Aduh. Sayang sekali. Tapi ini apa? Pulih juga nih. Kok gue tuh mengenal pule ya, tapi kok karena di sini bentuknya tuh macem-macem ya. Iya. Ini beda lagi. Ini pulih juga. Wow. Dia punya apa itu batang yang unik dibandingin yang lain. Iya. Ini juga keren banget, Mas. Iya. Tadi kita udah bahas ini belum sih? Belum ya? Ini keren banget juga nih. Wow. Bisa duduk buat. Bisa duduk bener. Tapi ngomong-ngomong, kalau kata orang nih kayak aku masukin pohon-pohon di aviari, ngomongnya tuh, wah sehantu-hantunya ikut tuh, wah kuntilanak ikut dipindahin nih, wah pocongnya jadi punya tempat baru nih. Ada kisah nggak? Kalau saya pribadi sih belum pernah menemukan hal seperti itu. Cuman kalau dari orang-orang di sekitar saya, tenaga saya, tim-tim saya sering ngeliatin seperti itu. Tapi saya percaya nggak percaya sih hal itu, karena saya sendiri belum pernah melihat itu di pohon tersebut ada hantunya, belum pernah itu sampai saat ini. Saya di pohon udah sekitar 13 tahun di pohon besar seperti ini, tapi belum pernah merasakan tuh dan menemukan tiap malam ada hantunya kayak ada apanya, belum pernah itu. Tapi kok rasanya gimana? Kalau rasa merinding ya merinding aja gitu, Iya. tapi ngelihat langsung belum pernah gitu. Oke. Tapi yang jelas ya kita juga menempatkannya juga di tempat yang bagus, dimuliakan istilahnya ya. Begitu. Jadi pohon-pohon yang dari asalnya itu tidak dihargai, hanya dibakar, hanya ditebang, bahkan dimusnahkan. Ya. Di sini tuh dipindahkan dan ditempatkan di tempat yang luar biasa ya. Dimuliakan lah istilahnya. Disiram, dipupuk segala macam kan. Oke. Ada satu pohon, cuman sampai sekarang belum saya nampak ke saya. Di situ tuh, itu pohon itu katanya sih ada itunya apa? Ada penambakannya. Yang gimana emang? Emang ceritanya gimana? Lu pernah? Yang mana? Pojok.
paling belakang, makanya yang ditaruh belakang. Oh, emang gimana? Ceritanya gimana emang? Ya semua sih karyawan saya bilang, Mas Adi, ini pohonnya ada hantunya, gimana dong caranya? Ya udah biarin aja emang. Emang kejadiannya gimana misal? Ya pohonnya apa tuh goyang gerak-gerak padahal pohon besar. Terus ada bunyi bayi, ada bunyi ibu-ibu gitu kan. Manggil-manggil. Pohonnya di sini. By the way, lihat kerennya, lihat. Kerennya lihat lagi. Ih, gila tinggi banget. Wow, Nah, keren ya. kerennya keren. Yang dulu nih. Halo, Pak. Ya. Ih, ini. Ini yang tadi kita di bawah, guys. Astaga. Aduh. Oke. Ini Om Epi. Om Epi ini salah satu bisa dikatakan orang tua saya karena dari awal saya nggak ada punya cita-cita untuk beli kren karena dorongan beliau dia terus cepet saya, Adi beli kren, gimana caranya? Saya kan merasa terangsang gimana caranya punya kren walaupun nggak ada modal sama sekali ya, saya nekat aja. Nah, beliaulah yang ngajarin saya. Om Epi. Om Epi, sehat selalu ya Om Epi ya. Om Epi, apa kabar? Gimana? Kenapa tiba-tiba meminta Mas Adi, ayo beli kren gitu, kenapa? Ya, karena saya jujur aja boleh dikatakan dari kecilnya di keren sih. Nah, betul. Terus melihat Mas Adi selalu menggunakan kren, sewa, beli aja gitu. Alhamdulillah dia suka, ya terima kasih. Amin. Oh, gitu. Jadi sudah berapa lama bareng Mas Adi? Udah lama juga. Udah sekitar 3 tahun belum ya? Baru 3 tahun ini? Iya. Oke. Sehat terus ya Om Epi ya. Amin. Oke. Suka turun tangan berarti Om Epi itu gini? Ya, harus. Biasanya yang ke tempat takut itu apa? Gunawan. Gunawan. Ya, Mas. Kalau untuk perakitan kren, perbaikan kren dia semua yang ngatur. Mas Epi, Om Epi. Jadi dari segala apapun yang rusak dia yang handle. Om Epi sehat ya. Tapi dengan adanya Om Epi sangat membantu buat usaha saya. Iya. Sehat selalu. Sehat terus Om Epi. Sehat. Mana pohon yang ada itunya? Ini pohon kecil pohonnya. Hah, pohon apa ini? Kalau jauh apa sih yang Mas Dwi? Ini lupa tadi. Beringin. Bukan. Beringin sih. Arang merah apa ini? Ini selalu bunyinya di sini katanya. Ada kadang-kadang di sini ada orang nangis. Di sebelah situ. Bayi panggil-panggil ibu di sini. Kadang-kadang juga suara ibu di sini. Terus pohon ini gerak-gerak gitu. Masa? Iya, kalau malam itu gerak-gerak kayak mau tumbang tapi nggak tumbang. Ini dari Banyuwangi. Cuman pohon ini sengaja nggak saya jual. Takutnya kalau saya jual dia nggak suka itu. Iya. Ya Biarlah udah. di sini. Suka di sini ya. Biar Udah. di sini. Jangan ganggu. Ya udah. Karena dengan adanya pohon ini usaha saya malah tambah maju. Amin. Ya, makanya Alhamdulillah. takutnya dipindah ke tempat lain nggak dirawat. Iya. Gitu. Oke. Makanya saya rawatlah di sini. Baik-baik sini ya. Ini pohon apa yang bentol-bentol? Yang mana? Ini kalau di Madura bilang itu pohon kapu hutan. Batangnya gini-gini guys teksturnya. Benjol-benjol dan tajam. Ini bukan penyakit. Bukan, emang asli seperti ini. Emang awalnya seperti ini dari sana. Sama seperti kapu biasa, cuman dia ada duri-durinya. Ini ada duri-durinya. Ih, lucu juga. Nih saatnya sekarang kita akan ngobrol nih dengan Mas Adi. Bagaimana kisah perjalanan Mas Adi bisa sampai di titik ini. Agaklah ngutang ke bapak, ngutang, kirim lagi, saya jual lagi ya. Terus sampai usaha saya tuh bangkit. Waktu itu punya karyawan sekitar 6 orang. Tahu nggak sih, Mas Adi tuh punya pahala besar juga tahu, menyambung hidup makhluk-makhluk ini. Mungkin di tempat asalnya ini tuh udah bisa hilang. Ditebang.
segala macam lah pokoknya. Jadi punya pahala banyak tahu menanam itu, memberikan oksigen pada sekitar.